Pak. Ya, sore. Silakan Pak. Pak AA Toto. AA Ato. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya boleh bertanya masalah itu, Mbak? Judulnya itu. Boleh, silakan. Abraham itu Kristen. Mhm. Boleh tahu dalilnya atau alasannya gitu, Mbak? Oke, dalilnya itu dikejar. Jangan ngerokok, Bang. Nanti Abang kena Oh ini iya, maaf. pelanggaran. Ada Bang, di Kejadian 18 ayat 1 sampai 4. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Dan di situ Abraham sudah mengatakan, "Ya Tuhanku." Begitu. Dan dia mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah hambamu." Gitu. Oh gitu. Mhm. Tapi apakah itu bisa dikategorikan Kristen, Mbak? Iyalah, setiap orang yang menyembah Yesus itu pasti disebut Kristen. Kan waktu itu belum ada Yesus. Yesus sudah ada dalam kekekalan. Sebelum dia menjadi manusia, menjadi seperti manusia, dia sudah pernah menampakkan diri dalam rupa manusia kepada semua nabi. Jadi semua nabi itu bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kodratnya yang adalah ilahi, melalui penampakan Oh gitu. atau malaikat. Definisi Kristen itu apa, Mbak? Pengikut Yesus Kristus. Nah, yang jadi benar saya, kalau Kristen itu pengikut Yesus Kristus, sedangkan jalan Nabi Abraham itu belum ada Yesus, gimana Abraham mengikuti Yesus? Yesus sudah ada dalam kekekalan, kok belum ada Yesus? Yesus itu sudah ada, dialah pencipta. Dia itu Allah yang disembah semua manusia. Yang disembah Adam, yang disembah Henok, yang disembah Metusalah, yang disembah Ayub. Dia. Oh gitu, mungkin hanya persepsi saya yang beda ya, Mbak ya. Kalau keyakinan saya, Ibrahim itu adalah nabi sebelum Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Musa, lalu Nabi Isa. Pertanyaannya adalah begini, Bang. Masalahnya tidak ada satu nabi pun yang beragama Islam saat itu. Tidak Loh, ada. kenapa? No, karena Yakub itu tidak pernah beragama Islam. Abraham itu tidak pernah beragama Islam. Jadi mustahil dia menyembah Tuhan kamu. Bukannya mereka itu mengajarkan tauhid, salam, Nggak ada. Tidak ada alam mengajarkan tauhid. kesejahteraan. Nggak ada mengajarkan tauhid, itu nggak ada. Abraham itu tidak pernah diajarkan tauhid. Kalau Al-Masih, Al-Masih, Isa, Isa itu nggak ada. ya Yesus maksud saya. Oh iya, Abraham itu justru menubuatkan tentang Yesus. Saya pernah dengar dari teman-teman Kristen katanya gitu. Yesus pernah berfirman atau pernah berkata, "Sembahlah Bapa Tuhan satu-satunya, Tuhanku dan Tuhan sekalian." Maksudnya apa itu, Mbak? Maksudnya suruh menyembah dirinya, karena dia itu satu di dalam Bapa. Oh gitu. Karena Yesus itu kan perkataannya Bapa. Jadi kalau dia adalah perkataan Bapa, ya dia satu di dalam Bapa. Tujuan Yesus adalah menyuruh untuk menyembah dirinya yang satu di dalam Bapa. Kenapa Yesus sendiri dikatakan hamba? Ya karena dia sudah menjadi manusia. Sebelum dia menjadi manusia, sebelum dia menjadi hamba, dia adalah Allah itu. Penyataan diri Allah yang tidak kelihatan itu. Maaf sih, saya baca sekilas ya. Dalam Bible, di situ ada Yesus hamba Tuhan. Betul. Artinya hamba kan pengabdi. Artinya hamba, dia menjadi manusia. Hamba Pengabdi. itu bukan, hamba itu manusia. Kenapa dia mengambil rupa hamba? Mengapa dia mengambil rupa manusia? Karena dia mau memperbaiki manusia. Sebelumnya, manusia yang pertama itu rusak karena jatuh ke dalam dosa. Nah, dia mengambil rupa manusia, itulah yang kita kenal sebagai manusia Yesus yang lahir dari rahim Maria. Dia mau memperbaiki manusia itu. Jadi dia adalah Allah yang menghambakan supaya dia menjadi contoh atas semua manusia. Oke, saya maaf potong dulu. Tadi Anda mengatakan bahwa manusia pertama itu rusak. Siapa itu, Mbak?
Adam, karena udah jatuh ke dalam dosa, kan rusak. Makanya mati. Mati itu kan rusak. Mati, Bukannya berdosa. karena Adam kita ada. Kenapa? Bukannya karena Adam kita ada. Ya iya kan kan Adam rusak, makanya kita semua yang rusak. Adam itu berdosa, makanya kita semua berdosa. Makanya dia mau memperbaiki. Jadi Tuhan Yesus itu datang itu mau memperbaiki kodrat manusia yang sudah rusak itu. Saya konteksnya segini ya. Ini cerita yang saya dapat ya, yang saya dapat. Pengetahuan yang saya dapat, kita istilahnya diskusi ya, Mbak ya. Boleh. Ini pengetahuannya dari Islam kan? Silakan. Sebagian dari Islam, sebagian pengetahuan umum. Artinya gini, saya sebagai pengetahuan umum, semua orang tuh mengatakan bahwa Adam itu manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Betul nggak? Betul. Nah. Tapi bukan nabi ya, dia manusia pertama, nggak pernah jadi nabi. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Dan Adam itu diciptakan di mana, Mbak? Di dunia, di bumi. Oh, di bumi. Oh, pantas salah persepsi, Mbak. Kalau saya ciptakan Adam itu di surga. Oke. Dalam karena dosa dia, ya. Karena dosa dia tidak mengikuti aturan Tuhan, dilarang memakan buah kolbi, dia dijatuhkan ke dunia atau ke bumi. Berarti waktu dia diciptakan di surga dia berdosa. Dosa. Oh, berarti surga Bapak ada kemungkinan nanti berbuat dosa dong. Enggak, dosa Adam itu ya melanggar ketetapan Tuhan. Tuh. Larangan dosa satu itu aturan Tuhan cuma satu, dilarang memakan buah kolbi atau buah apel. Makanya dia diturunkan ke dunia atau ke bumi. Iya, berarti di sorga ada perbuatan dosa karena Adam juga waktu diciptakan di sorga dia berbuat dosa kan? Iya, itu manusia pertama. Ya makanya kita berusaha untuk masuk ke dosa itu. Kalau kita mah beda, Mbak. Itu kan kita mah orang mempunyai akal dan pikiran serta nafsu. Berarti Adam dulu nggak punya akal? Ya punya, Mbak, kan itu manusia. Cuman dia kan punya nafsu. Iya, pertanyaan saya, kalau Adam aja berdosa di sorga, berarti nanti kalian di sorga juga bisa berbuat dosa. Apa bedanya diturunkan ke bumi lagi? Orang toh di sorga juga berbuat dosa, di bumi berbuat dosa, terus ngapain gitu? Saya nggak dapat satu narasi yang konsisten gitu loh. Di dosa gitu bisa nggak berbuat dosa? Di sorga bisa nggak berbuat dosa? Kalau di surga itu tempat orang-orang pilihan. Jadi dia tidak ada batasan lagi. Apapun yang dia lakukan, dia udah merupakan kemuliaan tingkahnya gitu. Loh, kalau begitu kenapa Adam dibatasi nggak boleh makan buah? Karena udah di sorga itu levelnya. Itulah aturan yang menguji manusia. Aturan dengan menguji itu beda. Loh, aturan itu dibuat ya untuk menguji ketaatan manusia. Misalnya contoh, dilarang merokok kan kayak tadi. Nah, kalau saya membangkang ngerokok kan ada konsekuensinya. Nah, begitu pun ada. Harus dipindahkan ke bumi. Karena Tuhan sebenarnya udah tahu. Oke, waktu di bumi ada aturan nggak? Adam lahir? Enggak, waktu kalian ini waktu manusia Adam, ya, Islam di bumi. Adam, ya kan udah banyak lah manusia, Anda juga ada manusia. Nah, waktu di bumi ini ada aturan nggak? Ada aturan. Kalau kalian melanggar aturan, kalian turun kemana? Karena dari sorga udah turun ke bumi. Kalau di bumi bikin melanggar aturan lagi, turun kemana nih? Itu udah predikatnya, udah hukumnya udah lain, Mbak. Kalau di bumi itu ada dosa dan pahala. Kalau berbuat keburukan dapatnya dosa, kalau berbuat kebaikan dapatnya pahala. Keburukan itu bukan dapat dosa, keburukan itu memang dosa. Gimana? Ya, bukan, Mbak. Keburukan itu kalimat, yang dosa itu tingkatnya. Dosa itu adalah perbuatan buruk. Jadi itu kalau sudah berbuat dosa dapat apa? Kok malah dapat dosa, gimana sih? Ini, yang namanya dosa itu adalah nilai keburukan. Kalau keburukan itu predikatnya perbuatan. Dosa itu nilai.
nilai. Oke, kalau misalnya ya, misalnya menjinahi budak gitu, nah itu berapa nilainya? Nilainya dosa, Mbak, itu. Iya, dosa itu nilainya berapa? Di situ dikatakan besar dari kecil. Ah, itu dosa besar apa dosa kecil itu? Dosa besar. Oh, dosa besar. Kalau dosa besar apa hukumannya? Ya api neraka. Oh, kalau dosa kecil? Api neraka. Kalau dosa kecil nggak dapat api neraka? Dapat juga. Lu dapat juga. Ya mendingan besar sekalian lah, enak. Cuman durasinya, Mbak. Oh, durasi. Berapa lama? Berapa lama kalau durasinya? Kalau di sini misalkan contohnya ya, kalau kita mencuri, taruhlah mencuri ayam, dihukum 3 bulan, ya kan? Nah, mencuri lagi dihukum 3 bulan. Bukan di neraka, masa 3 bulan di neraka? Emang di neraka ada kalender ya, kayak di penjara gitu? Ya statusnya begitu, Mbak. Karena untuk pensucian diri itu melalui neraka semuanya. Bentar. Memang di neraka itu ada jam, ada tanggal, ada waktu. Ada. Kalau menurut kita ada waktu. Ada lorong waktunya. Oh, neraka ada waktunya. Berarti nggak kekal neraka ini. Berarti nggak kekal ya. Berarti neraka nggak kekal. Nggak kekal bagi orang Islam. Tapi di dalam Quran dikatakan ada neraka jahanam itu kekal. Jadi sebenarnya neraka orang itu yang enggak? Kufur. Oh, jadi kufur, ada neraka berarti ada 2 neraka. Ada neraka yang kekal, ada neraka yang nggak kekal. Gini, kalau dijelasin ya, kalau neraka itu stepnya ada 7 kalau bagi Islam ya. Neraka stepnya ada 7, oke, silakan. Nah, tertinggi adalah surga Firdaus. Neraka tadi kok jadi surga? Ini bicara neraka apa Firdaus? Ini ya neraka. Kalau neraka itu stepnya ini, neraka itu 1 sebenarnya ya. Oh, cuman jalan untuk menuju surga itu ada stepnya. Misalkan gini, saya berdosa 10 tahun, maka hukumannya 10 tahun. Setelah beres 10 tahun, saya pun masuk surga gitu. Paham nah, masalahnya kalau Bapak hidup itu kan umur paling 70 tahun. Berarti di neraka cuma 70 tahun aja gitu? Durasinya diseimbangkan, Mbak. Berapa amalan saya? Kalau amalan saya setahun, berarti 69 tahun saya dihukumnya. Amalan? Emang amalannya tuh kayak gimana, Pak? Emang ada orang satu harian penuh beramal terus? Kalau kebaikan saya nilainya 1 tahun, misalkan saya berbuat baik nih nilainya 1 tahun, ya, artinya taatlah dengan peraturan Tuhan. Tapi dihitung waktunya hanya 1 tahun gitu loh. Sedangkan 69 tahunnya saya berdosa. Nah, maka saya dihukum 69 tahun. Ini ada dalilnya nggak nih? Cerita Bapak ini atau karang-karangan Bapak nih? Nah, ada dalilnya. Orang dihukum sesuai dengan dosanya. Iya, saya tahu dihukum sesuai dengan dosanya. Nah, masalahnya semua dosa itu dapat hukuman toh. Iya, dapat hukuman. Nah, itu tadi coba Bapak cari tahu, mungkin tanya ke Ustadz. Beneran di dosa itu ada tahun? Ada, Mbak. Oh, neraka itu ada tahunan di situ, ada kalender. Ada, sesuai dengan kira-kira pakai tahun apa Pak di neraka? Tahun Hijriah, tahun Masehi? Enggak, tahun hukuman. Iya, pakai kalender apa gitu loh maksudnya. Dikatakannya itu waktu hukuman, Mbak, durasi hukuman. Oh, durasi hukuman. Tuhan memberikan suatu jalan kebaikan, dihukumnya dengan neraka kan nggak mungkin. Lu kan orang berbuat dosa ya neraka lah hukumannya. Hukumannya neraka. Tapi kan kita ada janji, Mbak, dijanjikan untuk masuk surga. Ya itu janji itu hanya bisa ditepati bagi orang yang tidak berdosa, kan gitu. Kalau orang makanya berdosa ya berarti dilunturkan dulu di neraka. Kenapa? Makanya dosanya dikelirkan dulu di neraka. Cara mengkelirkan dosa gimana? Dibersihkan dengan hukuman neraka. Oke. Ini kan Tuhan ini adil ya? Adil. Dia adilnya di bumi atau di alam lain? Dua-duanya, Mbak. Oke, kalau dia adil juga di bumi, keadilan apa yang didapat sama orang yang berbuat dosa di bumi?
Orang yang buat dosa sama-sama dapat oksigen. Tuhan tidak Saya memilih. tanya keadilan, itu bukan pemberian. Iya, keadilan. Iya, saya tanya Adil, kan? keadilannya. Misal Bapak ya memperkosa perempuan, terus keadilan apa yang didapatkan dari perempuan yang jadi korban itu? Kalau Bukan Bapak kan, keadilan. kalau Bapak kan di Kenapa? penjara, Tidak. bukan? Kalau Apa? Bapak kan di penjara. Nanya pengadilan kali itu, bukan keadilan. Apa keadilan Tuhan di bumi terhadap korban pemerkosaan itu? Gimana itu? Itu mah pertanyaan spesifik ya. Kalau saya jawabnya umum. Kalau gini nih, orang berdosa dengan tidak berdosa sama-sama bisa menghirup udara, sama-sama dapat hujan Saya kalau nanya keadilan, hujan, Pak. Saya sama-sama nggak terik. nanya. Tuhan tidak memilah-milah, ya kan? Gini Pak, Ya. kalau kamu mengatakan orang menghirup udara, ya orang mati itu juga nggak bisa ngirup udara walau udara ada, ya toh? Apa? Di mana itu. keadilan orang yang udah mati, terus udara tetap ada di? Kenapa? Dia nggak dapat Pengadilan keadilan. Tuhan Kalau ya, misalnya itu yang Mbak tanyakan tadi bagi pemerkosa yaitu di akhirat nanti. dosa itu Ya. melanggar aturan, bukan aturan. Kalau melanggar aturan itu berdosa, ya kan? Nah, itu pertimbangannya untuk kehidupan selanjutnya di akhirat. Berarti nggak ada keadilan di bumi kan? Kalau di keadaan di bumi kan ada hukum bumi. Iya, terus apalah keadilan yang diterima sama korban pemerkosaan tadi? Dia Ya, dapat hukum apa? pengadilan. Keadilan apa? Hukum pengadilan misalkan gini. Loh, yang 15 diadili tahun kan si penjara. penjahatnya. Nah, yang diperkosa ini apa keadilan yang dia dapat? Nah, bingung kan? Untuk yang diperkosa. Bingung kan? Terus keadilan apa yang dia dapat? Dijahit lagi tuh mekinya. Kan nggak bisa toh? Ah, dapat apa lah dia? Kalau Keadilan apa yang dia spesifik dapat? Gimana? Nggak pernah kepikiran kan? Keadilan apa yang diterima sama si korban itu? Mana ada keadilan yang dia terima? Pernah kepikiran nggak sampai situ? Maksudnya keadilan dalam bentuk apa? Dalam bentuk Loh ya, agama. apa keadilan Tuhan terhadap korban tadi? Maksudnya gini, yang melakukannya dihukum. Masa yang Iya, yang korbannya ini apa keadilan apa yang dia terima? masa dia Itu kan dihukum? dihukum juga? itu kan bagi si pelaku. Itu Pelaku. keadilan yang dia terima. Nah, si korban ini apa? Dapat apa? Ya tergantung tuntutan dia sama pelaku. Iya, apa keadilan Tuhan itu menurut agama kamu? Memberikan hak kepada si korban ini Ya apa? untuk Hak apa? menuntut Hak untuk pelaku. memperkosa balik? Hak apa? Enggak memperkosa. Hak apa yang dia kasih? Misalkan gini, hak kebencian, ya dia bisa memberikan suatu hak kepada hakim atau pengacara untuk dihukum tuntutan 20 tahun misalnya Nah, seumur itu hidup. keadilan untuk si pelaku. Si korban ini yang saya tanya, keadilan apa yang dia dapat? Maksudnya masalah perasaan dia. Lu bukan perasaan lu, dia keperawanannya dihilangkan, terus gimana ya? Keadilannya harusnya dibalikin lagi dong keperawanannya. Itu baru keadilan. Nah, itu kan lebih korban atau enggak? Nah iya, lo kan jadi dia dapat apa? Dapat apa kalau gitu? Namanya korban itu penderita. Iya, kalau begitu dia tidak dapat keadilan dong. Kalau korban itu penderita, kalau penderita dapat keadilan bukan disebut penderita lagi, udah disebutnya kemenangan. Ya, bukan kemenangan ya, itu kembali ke kodrat awal, setelan awal gitu. Nah, keadilan apa yang dia dapat? Ya keadilannya dia bisa menuntut hak sesuai dengan yang dia inginkan. Kalau menuntut hak, lo itu Nah. hak dia, itu bukan keadilan. Hak itu bukan keadilan bagi dia. Loh, katanya kan gak adil gini. Misalkan gini nih, taruhlah dengan materi diganti ya. Misal ini mah contoh spesifik dengan materi. Oh, saya mau dia ganti 1 miliar sama saya. Dia bisa menuntut hak itu. Ya kepada orang yang memperkosa. Kata Ih. Allah. Kepada orang yang memperkosa. Nah iya, pelakunya kan salahnya orang yang Ini kan saya tanya itu, dia dapat apa? Ini kan kita bicara aturan Ya. yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya. Kan? Iya, Nah, kalau ada jika orang diperkosa berbuat- apa aturannya? Bukannya di Dia Quran berbuat dikatakan jahat. aturannya itu adalah dirajam itu pelakunya. Kan itu aturan di Quranmu. Iya, maksudnya dirajam, dihukum. Ya dirajam sampai innalillahi kan? Itu kan Iya. aturannya di kitabmu. Kita kan berbicara hukum manusia. Kita bicara, saya dari tadi bicara keadilan Tuhan kamu.
Ya keadilan Tuhan untuk dunia, untuk dunianya, untuk pelaku khususnya. Iya, di dunia ini apa keadilan Tuhan? Bukan itu pertanyaan saya sejak semula. Ya jawaban saya kan untuk pelaku dihukum. Iya, terus? Untuk seorang keadilannya bisa mengajukan tuntutan. Ya kan, sesuai yang dia inginkan. Oke, kalau di dalam kitabmu sendiri kan, kalau ada pemerkodok kayak gitu, itu kan dirajam sampai mati kan? Ya, Itu kan keadilannya. Itu, nah, pertanyaan disediakan saya, batu 100 biji, terus untuk siapa yang melihatnya atau itu untuk melemparkannya itu rajam namanya. iya, saya tahu dirajam. Nah, itu kira-kira keadilan Tuhanmu itu berlaku nggak di bumi ini? Ya berlaku, Kak. Mana ada yang melakukan itu? Itu dengan hukuman itu. Loh, kok hukuman kan hukum Tuhan kamu kan katanya dirajam. Contoh, kayak yang di Pati itu kenapa nggak dirajam? Cuman duduk-duduk dia itu namanya bukan dihukum itu. Duduk-duduk dia di penjara, dikasih makan lagi. Konteksnya kita itu bernegaranya di mana? Kan kita negara. Oh, jadi maksudnya hukum kita Allah itu kan hukum negara Republik Indonesia. Berarti hukum Allah nggak dipakai. Berarti hukum Allah nggak dipakai. NKRI harga mati, jadi hukumnya hukum Indonesia. Ya, jadi hukum Allah itu nggak berlaku. Itu hukum Allah diterapkan di sana, Mbak. Loh, itu kan katanya lah kalau di kuburan misalnya di dunia orang mati, siapa yang bisa megang batu? Kalau di kuburan itu mah udah mati, ngapain dirajam? Oh, dirajam itu bagi yang hidup, Mbak. Hah? Bagi yang hidup. Ya bagi iya, pelaku. makanya di dunia dong. Nah Iya, itu. di dunia. Iya, berarti hukuman rajam itu di dunia. Nah, kenapa hukum Allah itu tidak berlaku di dunia ini? Kenapa tidak berlaku? Maksudnya Mbak Ma jangan bertanyanya begini spesifik. Kenapa hukum Allah itu tidak berlaku di Indonesia, bukan di dunia? Loh, emangnya di dunia ini berlaku hukumnya? Kalau di dunia salah. Kalau di Arab diberlakukan. Kenapa? Kenapa hanya lihat-lihat tempatnya? Gini bro, kalau dikatakan hukum Allah ini berlaku di dunia, harusnya seluruh dunia itu kepake. Kenapa hukum ini tidak berlaku di seluruh dunia? Apakah Tuhan ini regional? Sebentar, apakah Tuhanmu ini? Apakah hukum Tuhanmu ini sifatnya regional? Bukan regional, karena tidak semua negara ya memeluk agama Islam. Negara-negara yang 100% penduduknya beragama Islam. Iya, itu regional namanya. Itu regional. Kalau di Indonesia itu kan tidak berlaku di seluruh dunia. Iya, karena Indonesia itu melakukan hukum Indonesia.